Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Nah, perkenalkan saya Jevin Nonongan Putri, yang biasa teman-teman saya memanggil dengan panggilan Jevin. Saya selaku Duta Anak Kabupaten Tanah Toraja tahun 2021 akan menjadi host pada podcast kita kali ini. Nah, penonton podcast, di sini Jevin tidak sendirian loh. Jevin ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa kita, yaitu Kak Michelin Salata. Halo Kak Selin. Halo semuanya. Sebelum Kak Selin memperkenalkan diri, Jevin akan sebutkan beberapa pengalaman organisasi Kak Selin khususnya di bidang forum anak. Yang pertama, Kak Selin pernah menjadi bendahara Forum Anak Sikamali Toraya pada tahun 2012 sampai 2013. Yang kedua, pernah menjadi Presiden Forum Anak Sulawesi Selatan pada tahun 2014 sampai 2015. Wah, Kak Selin ini luar biasa sekali, teman-teman. Yang ketiga, fasilitator Forum Anak Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sampai 2016. Dan yang keempat, fasilitator Forum Anak Sikamali Toraya 2020-2021 sampai sekarang. Sedikit tambahan, Kak Selin juga Duta Anak Sulawesi Selatan 2013. Dan tentunya masih banyak sekali pengalaman organisasi dan prestasi lainnya yang Kak Selin miliki. Tanpa berlama-lama, Jevin persilakan untuk moderator yang luar biasa kita pada saat ini untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak Selin. Ya, selamat siang semuanya, selamat sore ya untuk waktu sekarang. Terima kasih Jevin. Dan saya mau berterima kasih dulu untuk teman-teman dari Forum Anak Sikamali Toraya karena sudah memberikan kesempatan ini untuk saya berbagi sedikit pengalaman dan juga sharing-sharing mengenai pola asuh yang terbaik untuk anak. Nah, perkenalkan nama saya Michelin Salata. Saya dulu juga seorang anak ya, adik-adik. Jadi meskipun sampai sekarang sudah umur 20-an, 20-an ya, nggak usah disebut, pokoknya 20-an. Dunia saya tuh masih seputar dengan advokasi terhadap anak, kemudian perlindungan terhadap anak, dan bagaimana caranya supaya senantiasa anak-anak itu bisa menikmati masa anak-anaknya tanpa terlalu cepat menuju masa dewasa, seperti itu. Nah, saat ini kesibukan saya seorang guru, tapi kadang kan biasa terlalu kaku ya kalau dibilang guru berarti itu harus di sekolah, mengajar, atau berkaitan dengan PNS dan segala macam. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih suka memandang diri saya itu sebagai seorang yang mau terus belajar. Karena pada saat ini, saya menjadi aktivis di masyarakat adat dan juga perubahan iklim. Dan nanti di bulan November saya akan berangkat untuk mewakili masyarakat adat, khususnya masyarakat adat di Indonesia, untuk mengikuti sidang PBB khusus membicarakan tentang perubahan iklim di COP26 yang akan dilaksanakan di Glasgow, Skotlandia, atau tepatnya di Inggris. Nah, ini menjadi suatu motivasi untuk saya, apalagi untuk adik-adik nih. Kenapa sih kok forum anak itu kan buat anak-anak, kenapa kakak-kakak misalnya seperti saya masih mau bergabung di forum anak, dan kenapa masih mau berkontribusi untuk forum anak. Jadi mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Kalau nanti misalnya nih di jalan ketemu yang nggak apa-apa, sapa-sapa aja, karena sebenarnya dari segi pengetahuan kita semua itu sama, cuman beda di usia aja dan beda di pengalaman. Terima kasih. Wah, luar biasa banget nih Kak Selin. Oke, thank you Kak. Nah, penonton podcast kali ini kita akan sharing-sharing bersama Kak Selin mengenai topik pola asuh orang tua. Oke, langsung saja. Nah, Kak, sesuai dengan topik kita saat ini yaitu pola asuh orang tua, kalau boleh tahu, menurut Kak Selin pola asuh itu apa sih? Iya, kalau pola asuh itu sebenarnya kalau diartikan itu masih bisa secara umum ya. Jadi misalnya pola asuh orang tua saya dengan pola asuh orang tuanya Jevin, pola asuh orang tuanya Indri itu pasti berbeda. Apalagi kalau misalnya dari faktor banyak sekali faktor ya, ada faktor pendidikan, faktor budaya keluarga, dan juga ada faktor finansial yang mempengaruhi yang namanya pola asuh. Tapi pola asuh itu sendiri sebenarnya kita tidak bisa katakan ada yang terbaik, ada yang buruk, karena
pola asuh itu semuanya sebenarnya sama, hanya saja di dalam penerimaannya terhadap anak memang, agak berbeda. Jadi ada pola asuh yang mungkin bilang, saya tuh, broken home karena orang tua saya terlalu keras. Saya jalan-jalan ke rumahnya Jevin tapi, bundanya atau mamanya Jevin, dia tidak, marah-marahi Jevin misalnya gitu ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan antara pola asuh satu orang tua dengan orang tua lainnya, melainkan, memang untuk menyikapinya agak sangat berbeda dan ini juga sebenarnya harus diperhatikan orang tua bahwa ketika sebelum berkeluarga nih, sebelum mau punya suami atau sebelum mau punya istri, sebenarnya kita harus mempelajari bagaimana nanti kalau kita udah punya anak. Supaya anak kita bahagia, anak kita bisa menikmati masa kecilnya seperti apa, itu juga sebenarnya adalah salah satu tanggung jawab utama dari orang tua. Masih termute, Kak. Oke, jadi yang saya dapat simpulkan dari pendapat Kak Selin tentang pola asuh adalah suatu cara bagaimana orang tua membentuk kepribadian anak sesuai keinginan pendidik, dalam hal ini adalah orang tua. Oke, berikutnya Kak, jenis-jenis pola asuh itu apa saja sih Kak? Supaya penonton podcast yang belum tahu apa itu jenis pola asuh anak bisa tahu. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya dari segi teori ya, ini ada beberapa sih sebenarnya ya, pola asuh yang biasanya diterapkan orang tua, mungkin ada yang mirip-mirip dengan apa yang adik-adik alami gitu ya. Ada juga yang mungkin sama sekali tidak dialami, tapi pasti, diaplikasikan dan dialami oleh teman-teman adik-adik di sini. Nah, misalnya yang pertama itu ada yang namanya pola asuh otoritatif atau pola asuh yang demokratis. Biasanya kalau pola asuh seperti ini tuh ada yang hubungan antara orang tua dengan anaknya itu hangat, kemudian, orang tua tetap ada aturan, tetap tegas sama anak, tapi tidak mengekang pergaulan atau aktivitas-aktivitas yang anak-anak lakukan. Jadi tetap ada batasan, ada aturan, namun, untuk kebebasan bergaul, kebebasan berkreasi dan aktivitas anak-anak itu sendiri tidak dibatasi. Makanya biasanya anak-anak ini tuh lebih cepat untuk bersikap dewasa terhadap misalnya ada masalah di dalam keluarga, dan begitu pula dengan pergaulan-pergaulan di sekitarnya. Nah, untuk yang kedua itu ada yang namanya pola asuh uninvolved. Nah, pola asuh uninvolved ini biasanya pola asuh yang tidak terlibat. Artinya orang tua itu terlihat kurang, memperhatikan anak, kemudian mengabaikan emosi. Misalnya nih, mmm ada anak yang misalnya Jevin ya, misalnya Jevin dapat ranking 1 di sekolah, tapi ternyata respon dari orang tua tuh biasa-biasa aja gitu. Padahal Jevin tuh ekspektasinya bahwa, "Oh, paling tidak saya dibelikan sepatu baru atau dibeliin tas baru untuk kebutuhan sekolah, kan saya ranking 1," gitu misalnya. Tapi ternyata ada orang tua yang, dia mengabaikan tentang emosi anak itu. Begitu pula ketika anak itu sedih. Bahkan ketika anak itu sedih, orang tua malah tidak merangkul. Bahkan dibilang, misalnya seperti ini, "Ih, mmm, apa, anu mo ko itu, jangan mo ko terlalu pikir itu temanmu. Tidak aja itu nanti, kalau kau juga besar mo mengerti sih begini-begini." Artinya, orang tua itu, bahkan mengabaikan apa yang dialami oleh anak-anak itu. Sehingga anak-anak jadi bilang, "Oh, ndak perhatikan jika balik orang tuaku. Saya tidak diperhatikan oleh orang tua saya, sehingga ngapain sih saya mikirin gini-gini." Akhirnya itu berpengaruh terhadap, sikap anak kepada orang tua, gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya pola asuh, otoriter. Nah, kalau dari kata otoriter nih pasti adik-adik langsung, pasti saya ini gitu, atau orang tuaku ini. Kalau dalam konteks anak-anak Toraja biasanya memang kita kan dituntut, untuk bisa punya pekerjaan bagus, dituntut untuk ranking di sekolah, ya kan? Karena kita punya budaya itu sangat kuat. Nah, biasanya untuk orang tua yang otoriter itu mereka mengontrol sepenuhnya kehidupan anak. Jadi apa yang dimakan dikontrol, mau kemana dikontrol, ya kan. "Mau kau ke Sama siapa? Jam berapa kau pulang? Naik apa komi? Ada jika orang tua temani komi nanti." Itu biasanya orang tua yang otoriter seperti itu, kan. Kemudian orang tua seperti ini yang otoriter itu dia tidak menciptakan rasa hangat, bahkan, bikin anak-anak tuh tegang. Nah, biasanya adik-adik, ayo ngaku di sini, siapa yang punya orang tua otoriter, saking otoriternya adik-adik sampai
berbohong mau deh, karena kalau misalnya aku kasih tahu mamaku begini atau kasih tahu bapakku begini, pasti tidak izinkan, Kak. Nah, itu biasanya sebenarnya pengaruh negatif dari orang tua yang otoriter, sehingga mau tidak mau anak-anak lebih memilih untuk berbohong, dan kebohongan itu biasanya menjadi kebiasaan, ya kan? Saya tidak memaksa adik-adik untuk mengiyakan atau tidak, tapi biasanya ini kita melihat kecenderungan dari, pengaruh cara asuh orang tua, gitu. Nah, kemudian, ini yang terakhir, yang keempat, namanya pola asuh ramah otak, ya. Kok ramah otak, kok bukan ramah anak, Kak? Ya. Ya namanya ramah otak itu artinya dia menstimulasi cara berpikir, cara belajar anak-anak yang biasanya itu ada interaksi interaksi fisik. Nah, orang tua seperti ini, misalnya adik-adik punya orang tua yang suka kalau pulang sekolah, terus orang tuanya langsung datang cium, peluk, terus mengelus-ngelus kepala, bilang, "Ih, tahu anakku pulang nih," gitu ya. Terus ada kontak mata, ada senyuman yang dikasih dengan orang tua. Nah, ini namanya pola asuh ramah otak. Artinya orang tua memberikan bentuk interaksi yang, membuat anak itu merasa, "Wah, orang tua saya ini welcome sekali, saya merasa dihargai, saya merasa dimiliki," gitu. Nah, ini bukan berarti dimanja adik-adik, tetap ada disiplinnya, tapi disiplinnya itu tidak pakai kekerasan. Jadi disiplinnya lebih kayak ke misalnya, kalau kamu ranking 1, saya akan kasih reward. Tapi kalau kamu misalnya berbuat nakal, kamu akan misalnya dihukum, atau kamu akan bersihkan kamar mandi. Jadi hukumannya bentuknya lebih ringan. Jadi dia lebih kayak light punishment. Jadi bukan hukuman yang kayak, "Awas kalau lagi pergi-pergi sama itu temanmu, masih lagatnya dong le, kusita itu motor." Nah, itu biasanya lebih orang orang tua yang lebih otoriter gitu ya, ketimbang orang tua yang menerapkan pola asuh ramah otak. Ya, jadi itu Jevin, contoh-contoh dari, jenis-jenis pola asuh. Oke Kak, Jevin juga ingin berpendapat tentang jenis-jenis pola asuh ini Kak. Nah, Mhm. pada poin kan itu terlihat anak. Nah, bagaimana anak untuk orang tua kayak, "Mak, udah jangan kom itu lalu," atau adakah tips dari Kak Selin bagaimana cara bicara dari hati jika teman dengar podcast seperti ini? Mmm. Iya, jadi Silakan memang Kak. menarik sekali ya. Mhm. Menarik sekali memang sih apa yang disampaikan Jevin, karena memang apalagi, seiring perkembangan, apa sekarang ya, banyak sekali kan kebebasan yang dialami anak. Anak-anak sekarang bisa akses, apa sih, smartphone ya, telepon pintar atau ponsel pintar. Dulu waktu saya masih kecil, saya nggak kenal HP. Saya tuh baru kenal Android pada saat saya sudah lulus SMA kelas 3. Itu HP pertama saya Samsung, dan itu HP dari hasil menabung. Jadi benar-benar nggak minta orang tua, dan itu memang suatu, hal yang orang tua saya terapkan dan mungkin beda sama orang tuanya Jevin, orang tuanya Indri, ataupun orang tua dari adik-adikku di FAS. Nah, ketika kita mau membuat orang tua kita mengerti tentang apa yang kita mau, itu sebenarnya diperlukan yang namanya komunikasi. Tapi tidak semua orang tua terbuka ya kan, kita nggak bisa ekspektasi bahwa, orang tua akan segera mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak. Nah, tapi satu hal yang pasti bahwa memang satu tanggung jawab dari orang tua adalah untuk mendengarkan apa yang diinginkan anak, apa yang terbaik bagi anak. Makanya kenapa ketika anak-anak sudah susah berkomunikasi dengan orang tua, akan sangat susah juga anak-anak memunculkan rasa percaya kepada orang tua. Nah, kalau misalnya kita menemukan orang tua yang pasif atau kurang komunikatif, mungkin lebih baik dengan melakukan adalah menjelaskan, misalnya nih, kamu kan masih sekolah ya, kamu bisa mulai dengan menjelaskan kegiatan-kegiatan apa yang kamu lakukan, apa cita-cita kamu gitu ya, apa keseharian kamu, kamu tertariknya di apa. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan sudah banyak sekali yang kreatif kan. Jadi ada yang, udah bisa ngerti IT, ada yang bisa bikin aplikasi, bahkan ada yang bisa jadi videographer di usia yang sangat-sangat muda. Dan itu langsung aja dijelasin ke orang tua bahwa, "Oh, Mak, saya suka sekali bikin video, bisa Mak edit-edit video, tapi ada kegiatan ki nanti tuh di sini, makasih jika Kakak itu kalau ikut nak kegiatan begitu soalnya tuh bagus juga ini untuk, perkembanganku ke depan.
siapa tahu saya ke depan bisa kuliah Kak, jurusan desain atau jurusan videografer. Nah, bisa seperti itu. Jadi anak-anak lebih, bisa menjelaskan itu kepada orang tua secara diplomatis lah istilahnya, tanpa harus memaksakan kehendak kepada orang tua. Karena gini, kalau kita juga terlalu paksakan kehendak kita ke orang tua jadinya malas, "Ih, ini anak siapa yang ngajar ini? Kan kenapa, melawan sekali? Tidak ada yang ngajar kok melawan-melawan di rumah ini." Gitu kan. Artinya sudah terbentuk komunikasi yang kurang baik. Tapi kalau dari anaknya sendiri udah bisa meluluhkan hati orang tua, saya rasa, ke depannya pasti orang tua juga mencoba untuk mengerti apa sih yang menjadi kebutuhan dari anak ini, gitu. Oke, baik, Kak. Nah, pada poin keempat ini, Kak, menurut saya sangat menarik pola asuh ramah otak. Mungkin pola asuh ramah otak ini adalah impian semua anak ya, Kak. Oke, lanjut. Jevin kan punya teman yang tidak tinggal sama orang tua kandungnya, Kak. Bagaimana dengan anak-anak yang senasib dengan teman Jevin, atau dengan kata lain tidak seatap dengan orang tua kandungnya, begitu Kak? Oke. Iya, benar banget. Nah, ini tuh banyak sekali biasanya yang beranggapan, kata orang tua itu apakah selalu berkaitan dengan mama kandung, bapak kandung, ya kan? Padahal sebenarnya orang tua itu bisa saja, nenek, kakek, kakak, ya, om dan tante yang kita temani tinggal seatap, gitu. Dan ini juga menjadi pengalaman pribadi dari saya sendiri. Saya dulu itu pernah diasuh sama kakek dan nenek saya waktu saya di Palopo. Jadi yang menjadi orang tua saya pada saat itu adalah kakek dan nenek saya, dan saya akan diasuh oleh mereka berdasarkan cara asuh yang mereka punya. Dan saya tidak bisa memaksakan bahwa, oh, orang tua saya akan punya cara asuh dari kakek nenek saya dengan cara yang sama. Jadi ketika saya pindah nih, saya kan dulu dari kakek nenek pindah ke orang tua kandung. Dan itu ada sedikit perbedaan. Biasanya kalau kakek nenek itu kan lebih memanjakan ya. Jadi cucunya mau beli apa dikasih gitu. Cucunya minta apa dikasih, dibawa pergi pasar, dibawa pergi jalan-jalan. Nah, ketika saya kembali ke orang tua kandung saya, hal itu semuanya berbeda gitu. Jadi ada hal-hal yang orang tua saya itu saya merasa asing pada saat itu. Nah, akhirnya kenapa kok saya merasa kok gini-gini? Jadi banyak pertanyaan yang muncul. Tapi dari situ saya udah gede nih sekarang, saya pelajari bahwa ternyata siapapun yang kita temani tinggal, selama itu adalah orang yang lebih tua dari kita, itu mereka adalah orang tua. Jadi bukan hanya mama, papa, ayah, ibu yang kita panggil dengan sebutan-sebutan untuk ayah dan ibu kita, itu bukan hanya mereka yang orang tua. Jadi mau kakak kita yang kita temani tinggal atau siapapun, itu adalah orang tua. Dan mereka mengasuh kita berdasarkan kapasitas yang mereka miliki sebagai orang tua. Jadi jangan pernah bilang bahwa, "Ih, bukan kok mamaku," gitu ya, atau yang ada yang tinggal gitu misalnya sama, kakek neneknya, oma opanya, atau kakaknya, "Ih, jangan koko berlagak seperti mama deh, karena bukan kok mamaku," gitu misalnya. Jadi jangan sampai ada terjadi seperti itu, karena bagaimanapun anak juga bisa mencapai apa yang dia mau ketika dia bisa menunjukkan respect kepada figur orang tua ataupun orang tua itu sendiri. Oke, luar biasa sekali ya Kak. Nah, berbicara tentang pola asuh, mungkin seperti yang kita ketahui, pola asuh zaman dulu dan zaman sekarang berbeda. Nah, pola asuh yang cocok dengan generasi sekarang dan yang dulu itu Kak, apa saja sih? Oke. Silakan, Iya, Kak. kalau zaman dulu dan zaman sekarang mungkin aku nggak terlalu tahu ya, karena kan kita satu generasi nih ceritanya, yo Iya. sok-sok banget gitu. Tapi memang ada beberapa yang Kakak bisa lihat itu dari orang tua Kakak, dan Kakak kan puji Tuhannya sekarang masih punya kakek, masih punya nenek perempuan juga satu. Jadi itu benar-benar kelihatan gap-nya antara, mmm, bagaimana kakek kita, oma kita mengasuh orang tua kita, dengan ketika orang tua kita mengasuh kita, itu ada perbedaan memang. Kalau kita sekarang itu perbedaannya adalah, dulu itu mereka punya aturan yang betul-betul sangat strict. Jadi misalnya ada anaknya ada 6, pasti itu udah ditarget nih, oh yang pertama tuh harus belajar jadi dokter, yang kedua harus jadi perawat, yang ketiga tentara.
yang keempat polisi dan lain sebagainya, ya kan? Karena dulu-dulu itu pilihan itu sangat sedikit kan adik-adik, apalagi nggak ada teknologi, nggak ada smartphone, desain pun dulu mungkin hanya segelintir orang yang bisa gitu ya. Tapi kalau sekarang kan benar-benar pilihan itu banyak, bahkan kita bisa menciptakan pekerjaan kita sendiri. Udah ada yang bisa wirausaha dari usia muda, sudah ada yang bisa mencari uang tanpa harus bekerja kantoran, ya kan? Nah, itu biasanya yang membedakan antara pola asuh orang dulu-dulu dengan sekarang. Kalau orang dulu-dulu itu biasanya lebih kayak ke apa ya, mereka kayak ke militer gitu ya. Tapi kalau yang sekarang mau diaplikasikan seperti itu tuh udah nggak bisa. Karena sekarang itu sudah sangat progresif ya kan. Kalau kalian biasanya lihat di luar sana ada yang namanya freedom of speech, ya kan, kebebasan berpendapat. Nah, anak-anak biasanya menyalahartikan ini bahwa, "Ih, kenapa mamaku larang-larang saya bicara?" Nah, ada freedom of speech, ya gitu kan. Artinya memang itu sudah progresif sekarang. Kalau dulu-dulu kan, anak-anak itu harus tunduk, nggak boleh menjawab, nggak boleh apa, kalau orang tua lagi ngomong nggak boleh berpendapat, ya kan. Nanti kalau disuruh bicara baru bicara. Tapi adik-adik bukan berarti zaman sekarang harus melawan, ya kan. Jadi tidak boleh bilang, "Oh, dulu itu berarti sekarang bisa Kak, bicara sembarang, apa yang kusuka itu yang mau kulakukan." Tidak juga gitu. Jadi tetap pada hakikatnya orang tua dan hakikatnya anak. Bagaimanapun pola asuh orang tua itu, mau dia militer, mau dia fleksibel, mau dia bebas, tetap harus ada rasa respect dari anak yang ditunjukkan kepada orang tua. Dan rasa respect itu tidak harus melalui harta, tidak harus melalui penghargaan, ya kan. Rasa respect itu kita bisa tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita salam orang tua kalau pulang, ya kan, kita salim, terus kita bantu-bantu di belakang, ya hal-hal sesimpel itu juga merupakan bentuk respect dari anak kepada orang tua. Dan itu sebenarnya hal-hal yang sangat kurang Kakak lihat di anak-anak zaman sekarang, apalagi karena main-main HP mi terus-terusan, terus banyak mi juga, kesibukan-kesibukan yang, sebenarnya bahkan 10 tahun lalu tuh tidak ada, sekarang sudah ada gitu. Karena memang Kakak sangat melihat hal itu. Apalagi Kakak sebagai seorang guru, ketika Kakak melihat siswa-siswanya Kakak tuh benar-benar memang ada perbedaan yang sangat signifikan antara, pola asuh orang dulu-dulu dengan pola asuh orang tua di zaman sekarang. Oke, kita masuk ke sharing-sharing pengalaman pribadi nih, Kak. Nah, Mhm. Jevin boleh sharing sedikit nggak sih, Kak? Boleh, Pakai boleh banget. Biar, Kakak juga tahu kan sebenarnya Jevin ini bagaimana kok bisa sampai berprestasi, di rumah kasih makan apa puji sih? Tuhan. Oke, puji Tuhan, Jevin mendapatkan pola asuh yang di jenis pola asuh jenis ramah anak, ramah otak sih, Kak, menurut Jevin. Karena setiap Jevin dapat prestasi, Bunda sama Ayah pasti kasih apresiasi lah. Dan apa ya, Kak, merasa bersyukur lah, maksudnya itu dalam kehidupan keluarga kami masih jauh yang dibilang orang tua yang otoriter. Jadi kami masih bisa bercerita sama bunda, sama ayah, seperti teman, tapi tetap menghargai status sebagai orang tua dan anak begitu, Kak. Nah, mungkin Kak Selin, boleh kasih motivasi nggak sih buat para penonton podcast yang mungkin ada yang tidak pernah merasakan diasuh oleh orang tua kandung, karena kadang teman-teman seperti itu kadang insecure lah istilahnya dengan kita yang masih bisa merasakan pola asuh dari orang tua kandung kita. Silakan, Kak. Oh iya, ya memang sih kalau misalnya, pola asuh itu tidak bisa kita, jauhkan keterkaitannya antara apa yang kita akan lakukan. Apalagi kalau kita sebagai anak-anak kan, memang anak-anak itu sangat membutuhkan perhatian utamanya dalam bidang peningkatan skill, kemampuan, terus penggalian potensi, itu benar-benar harus dari orang tua dulu, bukan dari anak itu juga sendiri. Jadi kadang kan anak-anak ada yang menyadari
bahwa, "Oh saya punya talenta misalnya di musik." Tapi orang tuanya kurang peka nih, misalnya, "Waduh kalau anak saya bisa di musik, saya harus ngapain ya?" Gitu. Ya bisa aja kan misalnya beliin alat musik yang sederhana dulu, atau kasih ikut aktif paduan suara di gereja misalnya, ya kan. Nah tapi tidak semua orang tua memiliki kepekaan yang sedemikian rupa gitu ya. Jadi memang, mmm, anak-anak ketika dia sudah memahami potensinya, dia juga tetap harus semangat dalam mengejar cita-citanya, apapun bentuk potensi tersebut gitu. Karena seperti Kakak dulu ya, Kakak dulu itu, nggak bisa musik, nggak bisa, waduh nggak bisa banget kalau misalnya, di SMP, Kakak kan SMP Kristen Makale dulu, itu kami tuh penuh fasilitas, jadi udah ada perpustakaan, udah ada studio musik, dan itu alat-alat musiknya lengkap. Tapi sama sekali kayak dengar musik itu kayak nggak peka gitu, ini apa ya, musik apa ya, nadanya seperti apa. Terus kalau teman-teman main musik di kelas, Kakak tuh cuma lihat-lihat doang, bener-bener kayak melihat tanpa ada respon bahwa ikut menyanyi kah, atau ikut, bersenang-senang di situ, tidak. Tapi sampai akhirnya, Kakak memberanikan diri, itu Kakak ambil gitar. Jadi Kakak ambil gitar, pegang-pegang doang gitu, iseng-iseng pegang-pegang, terus lama-lama kok, ini enak ya, asik ya, gitu. Dan akhirnya ternyata menemukan bahwa Kakak tuh punya passion di situ, dan akhirnya tuh dari awal cuma belajar chord, terus lama-lama belajar melodi, dan akhirnya sampai bisa, dan itu semua belajarnya otodidak tanpa ikut kursus apapun. Karena waktu itu orang tuanya Kakak tuh belum mampu untuk bayarin kursus. Jadi kalau sekarang kursus musik udah affordable gitu ya. Sekarang tuh kursus musik tuh murah kan, ada yang sampai cuma ratusan ribu. Kalau dulu waktu zamannya Kakak tuh jutaan, jadi kayak harus punya musik sendiri, terus beli beli keyboard harus bayar jutaan, itu orang tua Kakak tuh nggak mampu. Dan waktu itu orang tua Kakak tuh baru awal-awal jadi PNS. Jadi mamanya Kakak itu puji Tuhan sekarang, PNS, dulu tuh mamanya Kakak baru awal-awal jadi PNS, jadi benar-benar kayak benar-benar belajar hidup sederhana, apa adanya. Jadi di situ tuh, Kakak mau melihat, mmm, bahwa, "Oh ini pengennya, belajar mandiri aja deh," sendiri gitu, dan akhirnya bisa. Nah buat adik-adik yang, nggak tinggal sama orang tua, sebenarnya Kakak mau bilang bahwa, adik-adik itu sekarang punya, posisi yang sangat istimewa. Jadi ketika orang lain bisa merasakan kasih sayang, dari papa dan mama langsung di rumah, bukan berarti adik-adik ini berasa di posisi yang tidak menguntungkan, tidak ada papa dan mama, tapi benar-benar adik-adik itu bisa kuat gitu mentalnya. Nanti adik-adik akan merasakan ada perbedaan karakter dan mental antara yang sering hidup sama orang tua dengan yang, enggak tinggal sama orang tua, dan itu pasti kemandiriannya, rasa kedewasaannya itu sangat berbeda sih menurut Kakak. Jadi, itu aja sih semangat dari Kakak. Semoga, adik-adik yang tidak tinggal sama orang tua ini bahkan bisa lebih menginspirasi orang-orang lain yang saat ini masih tinggal dengan orang tua, yang masih bergantung dengan orang tua mereka gitu. Oke, Kak. Nah, pendengar podcast, luar biasa ya penyampaian dari narasumber hebat kita pada saat ini mengenai pola asuh. Kita sudah paham betul apa itu pola asuh, jenis-jenis pola asuh, dan masih banyak lagi. Mungkin Kak Selin ada tambahan yang mau disampaikan kepada penonton podcast secara khusus untuk anak-anak luar biasa Tanah Toraja. Oke, Silakan, Kak. ya. Terima kasih Devin. Ya nggak kerasa banget ya, sebenarnya apa yang mau saya sampaikan sebenarnya sampai saat ini, masih banyak potensi-potensi di anak-anak Toraja yang belum sama sekali terekspos, baru beberapa doang. Apalagi kan adik-adik sekarang itu kita disediakan dan dianugerahi dan diberkati dengan sangat banyak sumber daya fasilitas ya, dari smartphone. Anak-anak zaman sekarang kan udah pada punya laptop kan ya, jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang adik-adik bisa lakukan dan kreasikan melalui fasilitas-fasilitas tersebut, untuk sebenarnya, menciptakan gambar yang baik untuk anak-anak Toraja. Kemudian kita kan pengen banget nih dilihat bahwa, oh anak Toraja itu ternyata, nggak kaleng-kaleng gitu. Nah itu yang saya harapkan untuk bisa lihat dari adik-adikku semua. Misalnya nanti di acara-acara apapun, yang besar-besar nih ke depannya, ataupun kegiatan, ataupun posisi-posisi ke depannya, itu kiranya anak-anak
Tanah Toraja itu senantiasa bisa ada namanya di situ. Bisa tahu, wah orang Toraja itu yang kemarin ini ikut misalnya sidang PBB gitu misalnya contoh. Iya, jadi itu menjadi motivasi buat adik-adik dan generasi selanjutnya bahwa ternyata adik-adikku bisa menciptakan prestasi yang memotivasi anak-anak Toraja lainnya. Apalagi jangan mau kalau anak-anak Toraja itu ketinggalan sama daerah-daerah lain. Karena memang anak-anak Toraja kan mentalnya dan budayanya kita itu sudah sangat kuat. Jadi kita juga harus punya cita-cita dan tekad yang kuat. Jadi harus benar-benar berani gitu kan. Kita kan apa ya, banyak sekali yang dituntut sebagai orang Toraja. Harus kina, menara, barani. Ya kan? Jadi anak-anak Toraja, meskipun pola asuh orang tua kalian tidak seperti yang kalian harapkan atau tidak seperti yang ada di sinetron-sinetron, kalian tetap harus punya 3 ini, yaitu kina, manara, nabarani. Jadi tetap harus menjadi anak Toraja yang membanggakan buat Tanah Toraja supaya kalian kedepannya yang bisa memimpin Tanah Toraja untuk jadi lebih baik gitu. Kasih Jevin. Ya, intinya harus tetap semangat ya Kak, dan tetap menampakkan diri sendiri. Oke, penonton podcast dimanapun kalian berada, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara kita pada saat ini. Jevin merasa sangat senang bisa sharing-sharing bersama Kak Selin yang punya segudang ilmu dan pengalaman. Saya Jevin sebagai host dan juga mewakili narasumber hebat kita dan moderator luar biasa kita Indri, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.